Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku pengen menceritakan beberapa hukuman mati yang sangat mengerikan. Jadi di video ini aku pengen menceritakan dan menjelaskan tata cara bagaimana sampai proses hukuman mati tersebut dilakukan. Jadi aku udah ngumpulin beberapa teknik hukuman mati dari beberapa artikel yang ada di Google, dan ini menurut aku sangat-sangat sadis guys. Daripada banyak basa-basi opening aku kali ini, jadi langsung aja kita ke videonya. Let's go. Jadi yang pertama yaitu teknik hukuman mati yang disebut dengan skephism, di mana metode ini berasal dari Persia kuno 500 tahun sebelum Masehi. Metode ini akan membunuh sang terdakwa secara perlahan, yang dimana terdakwa akan diikat di sebuah batang pohon dan dihanyutkan atau dibiarkan mengapung di atas danau atau di suatu sungai. Sang terdakwa juga dipaksa untuk minum susu dan madu agar si terdakwa mengalami penyakit diare yang sangat parah. Tak cukup hanya itu, si terdakwa juga dilumuri madu ke seluruh tubuhnya agar serangga-serangga datang untuk menyengatnya. Dan selagi tubuhnya digigit oleh serangga, otomatis si terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa karena kondisi badannya pada saat itu diikat dan dibiarkan terapung di atas sebuah batang kayu. Pada umumnya, orang atau terdakwa yang dihukum mati dengan metode skephism ini akan mati secara perlahan dikarenakan gangren atau infeksi jaringan tubuh yang sudah sangat parah, teriknya sinar matahari, dan infeksi karena kotoran dan muntahnya sendiri. Dan diperkirakan nih guys ya, orang ini akan mati dalam jangka waktu 17 hari. Yang kedua, ada metode hukuman mati yaitu dengan cara direbus hidup-hidup. Metode hukuman mati berikut ini berasal dari era pertengahan, yang dimana pada saat itu masyarakat di berbagai negara seringkali merebus hidup-hidup sang terdakwa atau pelaku kriminal, dimana kejahatan yang mereka lakukan yaitu seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan juga pemalsuan uang. Merebus manusia secara hidup-hidup memang sesuatu yang sangat menyiksa, dimana kematian tidak akan datang secara instan, melainkan perlahan-lahan, di mana sang terdakwa atau manusia yang dihukum mati dalam metode ini akan mengalami shock terlebih dahulu, dan kemudian diikuti dengan mengelupasnya kulit lapisan demi lapisan yang akan mereka rasakan dan akan sangat terasa sakit. Dan juga pada saat itu cairan yang digunakan dalam metode hukuman mati ini yaitu berupa air biasa, larutan lilin, wine, hingga larutan timah cair. Dan untungnya nih guys ya, hukuman mati ini atau metode hukuman mati ini terakhir kali dilakukan di Uzbekistan pada tahun 2002. Yang ketiga, ada metode hukuman mati yang disebut dengan The Blood Eagle. Metode hukuman mati ini pertama kali diterapkan oleh prajurit Norse kuno di Jerman Utara, yang mana hukuman mati ini tidaklah bersangkutan dengan elang. Dan lalu kenapa disebut dengan sebutan The Blood Eagle? Karena tubuh si terdakwa akan diubah mirip seperti elang, yaitu dengan cara punggung si terdakwa akan dirobek dan dilebarkan, dan kemudian tulang rusuk dari si terdakwa tersebut akan dipatahkan dan dikeluarkan sehingga berbentuk seperti elang. Dan kemudian pada saat itu paru-paru si terdakwa akan dilumuri garam
sehingga si terdakwa akan merasakan sakit yang sangat mengerikan. Kematian yang satu ini memang membutuhkan beberapa hari, dan penyebab kematian yang dialami oleh si terdakwa tersebut yaitu seperti kekurangan darah, kekurangan oksigen, dan juga yang tadi aku sebutin, merasakan sakit atau telah mengalami infeksi pada paru-paru mereka. Yang keempat, yaitu ada metode hukuman mati yang disebut dengan Catherine Well. Metode hukuman mati ini pernah dilakukan atau dilaksanakan di Jerman, yang mana si terdakwa akan diikat pada balok yang telah berbentuk bulat dan kemudian mereka diputar-putar, dan pada saat diputar-putar tersebut ya guys ya, si algojo akan memukul si terdakwa tersebut sehingga merasakan kesakitan yang sangat-sangat sakit. Kalau menurut aku sih, hukuman mati ini dari semua hukuman mati tadi yang aku jelaskan itu membunuh atau mematikan manusia atau si pelaku kriminal tersebut secara perlahan. Dan juga nih guys ya, hukuman mati atau metode hukuman mati Catherine Well ini yang lebih parahnya dipertontonkan di tempat keramaian dan diperbolehkan dilihat oleh anak-anak kecil. Wah, gak ada nih otaknya algojo ini. Yang kelima, ada hukuman mati yang disebut dengan brazen bull. Nah, kalau menurut aku, hukuman mati yang satu ini hampir sama dengan hukuman mati yang direbus tadi guys. Tapi ini gak direbus guys, ini dibakar, tapi ada wadah tersendiri guys. Jadi hukuman mati ini dilakukan di Yunani, yang mana si terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam wadah yang berbentuk banteng. Wadah ini sudah terlebih dahulu dibuat oleh orang-orang Yunani yang bertujuan untuk ini guys, untuk membunuh atau menghukum mati si terdakwa atau pelaku kriminal tersebut. Nah, di mana wadah benteng tersebut itu memiliki lubang guys. Pada saat manusia atau si terdakwa tersebut dimasukkan dan kemudian dibakar, otomatis mereka akan menjerit kesakitan, dan kemudian yang membuat orang-orang Yunani menarik untuk melihat metode hukuman mati tersebut, di mana pada saat si terdakwa menjerit, suaranya pun akan keluar dari lubang atau mulut wadah yang berbentuk banteng tersebut guys, sehingga wadah tersebut seperti banteng hidup guys. Jadi itulah yang mereka tonton ketika hukuman mati ini dilakukan. Kejam-kejam semua ini guys, gak ada ampunnya. Jadi guys, itulah beberapa kumpulan metode atau teknik hukuman mati yang telah aku rangkum, yang kalau menurut aku itu membunuh secara perlahan dengan tujuan agar para kriminal-kriminal atau pelaku-pelaku kejahatan yang masih belum didapat ataupun orang-orang yang sempat melihat untuk dijadikan pelajaran atau efek jerah agar tidak berbuat kriminal atau kejahatan lagi guys. Jadi itulah cerita aku pada malam hari ini atau konten aku kali ini, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar aku bisa semangat untuk terus mengupload video hampir setiap hari. Jadi guys, aku sekali lagi berterima kasih kepada kalian yang sudah nonton video aku, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys ya. Bye bye.